pagi. Kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita secara online, yaitu perkuliahan rekayasa perangkat lunak di jurusan Sistem Informasi. Materi pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai non-functional requirement elicitation. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk kebutuhan perangkat lunak itu terdapat dua kebutuhan utama, yaitu fungsional dan fungsional. Untuk kebutuhan functional requirement kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan online hari ini kita akan bahas mengenai non-functional requirement elicitation. Untuk non-functional requirement yang pertama itu adanya usability. Untuk usability terdapat dua kebutuhan dalamnya, yaitu pertama lingkungan operasional dan tipe user. Untuk lingkungan operasional itu merupakan bagaimana lingkungan tempat software akan digunakan. Contohnya seperti ini, kita akan membuat sebuah perangkat lunak untuk seperti sistem informasi akademik. Berarti lingkungan operasionalnya itu adalah sebuah perguruan tinggi atau sekolah, bisa SMA, SD, atau TK sekalipun, dan itu dijelaskan secara detail bagaimana lingkungan tersebut. Kemudian untuk tipe user terdiri dari siapa saja aktor-aktor atau user yang akan menggunakan software yang akan kita buat. Selain menuliskan siapa saja aktornya, kita juga harus menjelaskan bagaimana karakteristik dari usernya, bisa terkait masalah umur, gender, kebiasaan, dan lain-lain. Seperti contoh warung pintar seperti yang kita bahas, cerita mengenai pembuatan startup warung pintar. User yang menggunakan warung pintar itu adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang berusia 40 tahun ke atas, yang pendidikannya itu SMP dan SMA, kemudian mereka tidak terbiasa menggunakan perangkat high-tech dalam bekerja sehari-hari. Nah, otomatis karakteristik user ini akan sangat mempengaruhi developer dalam membuat user interface dan user experience software aplikasi dari warung pintar. Contoh, pada sehari-harinya si pemilik warung biasanya menggunakan catatan berupa buku untuk merekap hasil penjualan mereka pada hari itu. Nah, kebiasaan mereka menggunakan catatan itu kalau diubah, disuruh mereka menginput data penjualan ke dalam bentuk aplikasi yang mereka menulis dalam textbox kecil-kecil, berapa barang yang dijual, berapa keuntungan, siapa yang hutang, dan lain-lain, mereka pasti akan tidak mau menggunakannya karena akan menghambat kinerja mereka. Otomatis developer harus memikirkan bagaimana kebiasaannya yang mencara tadi agar tidak berubah. Jadi bisa saja di kalau warung pintar itu si pemilik warung tetap mencatat di kertas, kemudian aplikasi warung pintarnya cukup memfoto kertas yang dicatat sama pemilik warung tadi, kemudian itu akan direcord di database warung pintar, seperti itu kurang lebih. Kemudian reliability, dalam reliability ada namanya availability. Jadi pengguna baru membutuhkan, seperti contohnya seperti ini, availability. Pengguna baru membutuhkan waktu belajar 10 menit untuk dapat menggunakan fungsi utama sistem. Jadi kemudian sistem harus sudah bisa digunakan 5 menit setelah booting atau 2 menit, seperti itu. Contoh seperti ini, pada saat pertama kali kalian menginstal aplikasi Gojek, kemudian menggunakannya, berapa menit waktu yang kalian gunakan untuk bisa memahami cara kerja aplikasi Gojek tersebut, atau minimal cara memesan GoRide. Misal kita asumsikan 5 menit kalian belajar usah bisa.
Nah, 5 menit itu sudah didefinisikan di availability non-functional requirement, sehingga jika nanti pada saat pengujian user experience itu pengguna saat diuji lebih dari 5 menit baru bisa memesan Gojek, dan kata dia baru paham menggunakan memesan Gojek itu 10 menit, itu berarti pengujiannya gagal, sehingga perlu diperbaikin lagi. Nah, sampai maksimal 5 menit sudah bisa pesan Gojek. Nah, itu dituliskan di availability ya. Oke. Kemudian MTBF itu adalah jarak rata-rata antara kerusakan. Jadi misal dalam 1 minggu itu maksimal cuman 2 kali rusak softwarenya, ya itu MTBF. Kalau MTTR itu pada saat rusak berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa di repair, itu MTTR ya. Jadi harapannya adalah MTBF-nya meningkat, semakin tinggi waktu MTBF semakin bagus, dan semakin kecil waktu MTR itu semakin bagus. Oke. Dan kemudian akurasi, kalau akurasi tentang akurasi data, misal tidak boleh kesalahan penginputan nilai, tidak boleh salah pemilihan stok, penulisan stok barang dan lain-lain. Jadi tentang akurasi dan presisi data. Kalau performance itu terkait waktu responnya, kemudian outputnya apa saja, misal laporan itu dalam bentuk PDF atau Excel bisa di convert sebagai Excel, kemudian kapasitas penyimpanan harddisknya itu minimal berapa giga. Performance untuk supportability itu adalah bagaimana dukungan terhadap penggunaan sistem itu. Misalnya simpelnya seperti ini, kalau kita mengoperasikan Word itu ada helpnya, beberapa bekas ada helpnya, itu seperti itu contoh supportability. Nah, kemudian inverse requirement. Kalau inverse requirement itu sama seperti itu adalah apa yang tidak boleh dilakukan oleh sistem. Contoh, aplikasi Prisma Online itu tidak boleh mahasiswa menginput lebih dari 24 SKS atau SKS yang diizinkan oleh dia. Kemudian dalam satu kelas tidak boleh lebih dari 40 orang ya. Nah, inverse requirement itu tidak tertulis sebagai fitur, tapi dia lebih ke arah behavior dari aplikasi tersebut. Jadi mencegah jangan terjadi itu ya. Itu contohnya. Kemudian design and implementation constraint, jadi batasan-batasan ya. Batasan-batasan ini dituliskan semuanya ya, terkait timing, waktu, standar ya. Contohnya kayak tadi kayak jumlah SKS, kemudian jumlah kelas, itu constraint semua, batasan. Contoh kayak tempat kita cerita aplikasi pemilu, sebenarnya bisa dicegah kesalahan input itu kalau dibuat constraint-nya dari awal, karena kita sudah tahu kalau satu TPS itu cuman tersedia 300 lembar surat suara. Harusnya kesalahan input itu bisa dicegah kalau kita udah batasin constraint-nya, total suara itu cuma 300, sehingga kalau mau ada yang input sampai 2000 itu sistem akan otomatis menolak karena constraint-nya sudah kita batasin ya. Jadi semuanya constraint-nya harus jelas dalam fungsional. Oke, sekian perkuliahan